Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak generasi milenial, khususnya yang ada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dapat turut serta membangun desa wisata yang unggul dan berdaya saing dengan berbagai kreativitas yang dimiliki sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menparekraf dalam webinar dengan Bupati Agam dan Asosiasi Desa Kreatif Indonesia dengan tema membangkitkan nagari kreatif untuk lapangan Karajo baru di Salengka Danau Maninjau secara daring di Jakarta. Sebetulnya tugas saya sama Pak Ketua Dewan Pembina nih, Pak Budi Aris Setiadi. Nah, saya ingin perlihatkan konsep pengembangan desa wisata yang kami usung. Memang di tantangannya itu anak muda, dan desa wisata ini selain dari menggerakkan perekonomian masyarakat, ini juga adalah salah satu program yang sangat strategis tentunya untuk memastikan generasi muda, milenial, dan generasi Z itu bisa terinsentifise tinggal di desa-desanya. Jadi kalau kita lihat, 3 yang selalu menjadi andalan kita, budaya, alam, dan buatan. Nah, SDM-nya ini tentunya menyatu dalam pengembangan multi-stakeholders. Jadi masyarakat, pemerintah, industri, dan aspek penting adalah desa wisata unggul ini selain dari infrastruktur tentunya adalah SDM-nya berkaitan dengan higienis, kebersihan, dan kesehatan, dan IT. Jadi saya selalu mengajak para penyedia IT untuk ikut dalam kunjungan saya ke desa wisata, termasuk juga yang menyiapkan konten-konten kreatif. Nah, next slide. Ini yang tadi Uniliza sampaikan, karena ujungnya itu adalah people, planet, dan profit. Jadi bukan hanya profit, dan profit, tapi people, planet, dan profit. Jadi harapannya kita bisa holistik. Dan terakhir tadi ditanya mengenai SDM-nya. Next slide, ini SDM-nya adalah konsepnya tentunya kolaborasi dengan memanfaatkan digitalisasi yang mencakup semua pihak. Tadi kalau Uni tanya mengenai SDM di slide berikutnya, ini adalah tujuannya, mekanismenya, bidang pendampingan. Nah, tadi homestay, tadi sudah Pak Chandra, makanya kalau misalnya Pak Chandra bisa dibawa ke Sumatera Barat juga untuk sharing. Guiding, kepemanduan, juga pengelolaan desa wisata. Kalau di Anugerah Desa Wisata itu ada kategori CHSE, ada tadi clean ya. Kebersihan itu yang disampaikan Pak Chandra itu tepat sekali. Cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Dan ada Bu Yuke di sini untuk kuliner, fashion, dan desain. Juga ini harapan daripada pendampingan kita. Nah, program-program kita ini antara 2 minggu sampai 1 bulan. Nanti mungkin kalau diperlukan Pak Wisnu bisa lebih detail. Mekanismenya kita selalu menerapkan pelatihan, pendampingan, dan wirausaha. Jadi at the end of the day, bahwa kita harus menciptakan satu semangat entrepreneurship di desa-desa wisata ini untuk anak-anak mudanya. Karena sesuai dengan demografi bahwa anak-anak muda ini lebih dari 50% tidak ingin lagi bekerja sebagai profesional, tapi ingin punya usaha sendiri. Dan terakhirnya kolaborasi. Di sini Kemendes, PDTT, kami, dan KL lainnya, institusi pendidikan, ada UNAN, dan UNAN ini saya sekarang udah ada Pak Erigas, Ibu Sari, berarti ada NDC dan TDC, Tourism Development Center. Jadi itu yang kita inginkan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Uniliza. Terima kasih. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, kaum milenial dan generasi Z tercatat mendominasi sebesar 53% atau sekitar 90 juta orang dari penduduk Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan peran serta generasi milenial dan Z untuk membantu salah satu program unggulan Kemenparekraf dalam membangun desa wisata di Indonesia. Turut mendampingi Menparekraf, Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya, Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Vincentius Jemadu. Selain itu juga dihadiri oleh Wakil Menteri Desa PDTT Budi Aris Setiadi, Bupati Kabupaten Agam Andri Warman, Ketua Asosiasi Desa Kreatif Indonesia Fikri El Aziz, Direktur Nagari Development Center Universitas Andalas Erigas Eka Putra, Pemerhati Pariwisata Sumatera Barat Nasrul Abid, dan Komisaris Independen PT Perikanan Nasional Andre Opa. Lebih lanjut,
Menparekraf juga mendorong pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Karena melalui ajang bergengsi tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Senada dengan Menparekraf, Wakil Menteri Desa PDTT Budi Aristiadi menuturkan kunci pembangunan desa kreatif harus dimulai dari masyarakat atau penduduk setempat daerah, khususnya dari anak-anak mudanya. Kondisi Sumatera Barat itu kurang lebihnya sama dengan di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba. Ada sekitar 12 kabupaten kota di sekitar Danau Toba yang punya potensi alam yang begitu indah. Sama juga seperti Danau Maninjau. Saya beberapa kali ke Sumatera Barat, saya juga melihat alam yang indah di Sumatera Barat, terutama Bukit Tinggi dan lain-lain ya. Cuma persoalannya tetap satu yang sangat vital adalah anak muda. Kunci kreativitas di anak muda. Sama seperti di sekitar kabupaten di Danau Toba dan juga Danau Maninjau, anak mudanya sudah nggak ada. Coba saya membayangkan ke sana, ke desa di sana yang isinya cuma orang tua dan anak kecil. Anak-anak yang udah muda sudah merantau. Nah, karena itulah memang kunci pembangunan desa kreatif ini juga harus dimulai dari warga kampung atau negeri itu sendiri, nagari itu sendiri. Jadi apa yang tadi disampaikan bukan tertinggal, Pak, ditinggal, memang nagarinya ditinggal oleh penduduknya sendiri. Nah, karena itulah untuk mendatangkan atau membuat orang datang ke nagari itu kan juga harus anak mudanya harus didorong. Karena itulah setiap saya kunjungan ke desa-desa itu saya selalu tanya kepala kampung, kepala nagari, kepala desa, saya tanya anak mudanya masih ada nggak? Karena kalau desa tanpa anak muda udahlah. Dengan segala hormat susah untuk maju. Bukan kita tidak menghormati orang-orang tua, apalagi bicara soal kreativitas. Saya percaya dan saya yakin bahwa kreativitas itu miliknya anak muda. Nah, anak muda itu ide-idenya liar dan tanpa batas. Yang kita perlukan, negara ini perlukan memang ide-ide yang kreatif, inovatif, terobosan-terobosan yang out of the box, yang semuanya bisa dimungkinkan oleh berbagai kesempatan yang diberikan oleh seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. Tim Eljan Media melaporkan.